Tadi barusan kita berdoa damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Jadi shalom itu bersumber dari Allah. Shalom itu bukan karena kita punya banyak duit, kita mengalami damai sejahtera. Shalom itu bukan karena kita sehat. Shalom itu bukan oleh karena suami kita naik pangkat. Shalom itu bukan oleh karena kita sudah saur matua atau sari matua. Bagi yang merangkak pun jalannya, shalom itu ada, bisa dimiliki. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak membedakan yang merangkak, yang berlari-lari, yang berjingkrak-jingkrak, yang cantik, yang kurang cantik. Dia memandang semua kita sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu artinya seluruh manusia. Jadi jangan kalau jumpa sama orang-orang negro, ih jelek-jelek kali, ih aku nggak mau. Ya, seakan-akan orang Indonesia ini lebih hebat dari orang negro. Seakan-akan kasih Allah itu membuat bangsa Indonesia ini sedikit lebih sawa matang, jadi lebih baik Tuhan itu kepada orang Indonesia dari kepada orang negro. Enggak juga. Sama. Oke. Jadi itu sebabnya kalau ada dalam persekutuan Kristen atau gereja klik-klik, ya kami adalah kelompok elit. Kami, gereja kami di sana, ada kelompok kami di sana hanya orang-orang yang suka glowing. Glowing. Yang glowing itu pun bisa jadi grooming. Iya. Oke. Jadi ada shalom? Ada shalom? Ada hati yang gemuruh. Ada di sini yang hatinya lagi gemuruh, lagi sedih, lagi susah dan ini. Ya, hari ini hamba Tuhan mengatakan damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, yang melampaui jumlah uang yang ada di bank Anda. Menguasai hati dan pikiran. Siapa di antara ibu-ibu yang baru pertama kali hadir pada saat ini? Bisa tunjuk tangan? Puji Tuhan. 2 orang, 3 orang. Bisa agak tinggi dulu? Oh, 4 orang. Ada baru saya di sini. 1. Baru muncul baru tobing yang 1 ini. Puji Tuhan. Ya, baru saya nomor 16 dia. Saya 15. Siapa yang sudah 1 bulan hadir dalam persekutuan Ibu Lydia? Baru 1 bulan terakhir ini. Just one, hanya 1. Oke, 1 orang. 2 orang, puji Tuhan. 2 orang, oke. Siapa yang sudah 1,5 tahun? Itu sudah berapa lama? Sudah ada 1 tahun. Yang duduk di kursi khusus. Ada yang duduk di kursi khusus di sini sekarang. Yang istimewa. Sudah ada 6 bulan itu. Sudah 4-5 tahun. 4-5 tahun. Oke, puji Tuhan lah. Oke, baiklah. Tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini ialah Allah adalah perancang dan pencipta agung. Allah adalah perancang dan pencipta agung. Bahasa kerennya itu Allah adalah desainer, ya kan? Mungkin lebih keren nama
daripada perancang, ya kan? Karena kalau perancang bisa semua orang membuat rancangan, tapi untuk desainer belum tentu semua orang bisa membuat desainer. Tapi Allah adalah desainer dan creator agung, pencipta. Desainer, jangan terbalik, creator dan desainer, bukan. Tapi desainer dan creator agung. Karena apa? Nanti akan kita lihat. Mari kita membuka firman Tuhan dari Roma 5. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 11. Roma 5. Saya akan mulai. Tolong diperhatikan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Ya, harusnya begini. Karena waktu kita masih tidak berdaya. Harusnya begitu. Tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak berdaya, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan. Bukan akan diselamatkan, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa tema kita ialah bahwa Allah itu adalah desainer dan creator agung. Kita tahu bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah merancang dulu, mendesain dulu. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian 1, di mana dikatakan Allah mengatakan jadilah terang. Ya, bukan itu yang pertama dilakukan oleh Allah. Semua yang dilakukan oleh Allah dan yang masih akan dilakukan oleh Allah. Ada yang masih akan dilakukan oleh Allah? Ada yang masih akan? Semua yang sudah dilakukan oleh Allah dan yang masih akan dilakukan oleh Allah, ada yang masih dilakukan oleh Allah? Ada. Misalnya? Bagaimana? Ketua? Ya, apa mau dilakukan oleh Allah rupanya setelah hari ini? Ya. Oke. Membawa orang percaya ke surga. Ya, tetapi masih akan banyak manusia yang masih dilahirkan lagi di bumi ini. Ya. Itu merupakan bahagian daripada rancangan Allah.
Jadi tidak ada satu orang pun di antara kita ini yang luput dari perencanaan Allah. Tidak ada di antara kita ini yang lahir hanya oleh karena seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Semua kita ada adalah oleh karena sudah lebih dulu dirancang oleh Allah. Allah Alkitab itu, Allah orang Kristen itu adalah Allah perancang. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam alam semesta ini dan yang akan terjadi dalam alam semesta ini yang bukan berdasarkan rancangan dari Allah. Mengapa Allah harus merancang lebih dulu? Karena Allah itu suka yang indah. Allah itu suka yang bagus. Allah itu suka yang menyenangkan. Allah itu suka yang mengagumkan. Itu sebabnya tidak ada perbuatan Allah yang tidak mengagumkan. Karena sudah dirancang lebih dulu. Mengapa hewan tidak mempunyai roh tapi manusia mempunyai roh? Itu sudah dirancang lebih dulu. Allah itu tidak pernah gerasa gerusu terus melakukan sesuatu. Tidak pernah itu. Dirancang dengan cermat dulu. Makanya pada hari pertama dilakukan ini. Hari kedua dilakukan ini. Hari ketiga, hari keempat. Justru hari keenam manusia itu diciptakan berdasarkan rancangan yang sudah lebih dulu diperbuat. Iya. Jadi kita pun sudah merupakan bagian dari rancangan Allah. Tidak diciptakan kita sebagai orang bule. Kita diciptakan sebagai orang Batak. Jadi kalau ada Anda yang tidak suka sebagai orang Batak, ada saya baca di TikTok itu mengatakan, aku nggak suka sebagai orang Batak. Banyak kali macam-macam orang Batak ini katanya. Itu bukan orang yang kenal Allah. Kau suka atau tidak suka sebagai orang Batak, kau sudah lebih dulu dirancang oleh Allah dan harus menjadi orang Batak. Iya. Jadi kalau semua yang diciptakan oleh Allah itu mengagumkan, indah, berarti Batak ini indah. Jawa ini indah. Bule ini indah. Negro ini hitam-hitam semuanya indah. Semua indah. Iya. Jadi kalau Anda nanti berdiri di depan kaca pulang dari sini ya kan? Pulang dari sini biasanya ibu-ibu barangkali sorry ya, sebelum mau tidur cuci muka dulu, hapus bedak-bedaknya semua, berdiri di depan kaca. Bilang, Tuhan terima kasih. Ini rupa saya. Saya pendek, saya gemuk. Hidung saya tidak begitu mancung. Kakak saya menurut orang lebih cantik dari saya atau adik saya lebih ini dari saya. What happened? Huh? Lebih bagus ini. Iya. Jadi Anda harus bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, ini adalah rancanganmu, harus begini saya. Itu sebabnya orang yang tidak berpuas diri akan dirinya, itu bukan orang yang kenal Allah. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sebagaimana adanya, itu bukan orang yang kenal Allah. Itu bukan orang Kristen. Iya. Didesain lebih dulu. Didesain. Saudara, setelah didesain, dirancang, harus begini. Hidung manusia itu harus ke depan, matanya tidak di belakang kepalanya, harus ke depan, mulutnya harus di bawah hidungnya, supaya bisa cium makanan itu dulu sebelum dimakan, apa sudah busuk, sudah bau. Semua itu berdasarkan rancangan daripada Allah. Jadi lihat dirimu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku ini adalah merupakan karya tertinggi, karya terindah, the best design.
karya terindah dari Allah. Iya. Jadi jangan ada yang mengeluh sama orang tuanya. Ma, Pak, kenapa adik saya lebih cantik dari saya? Kenapa saya begini? Bukan. Bagaimanapun engkau adanya, kau adalah best design, rancangan terindah dari Allah. Dan mengapa begitu kita dirancang oleh Allah? Karena ada tujuannya. Dan tujuan Allah itu berdasarkan kasih-Nya. Ada sesuatu yang oleh karena kasih Allah sudah direncanakan. Mau jadi apa kita? Iya. Dan itu sebabnya. Karena dengan kasih-Nya dia merancang. Waktu dia menciptakan, dia benar-benar berdasarkan rencananya itu. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari keenam dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka berdasarkan rupa dan gambar Allah. Waktu lembu diciptakan, waktu ular dicipta, waktu ikan di laut dicipta, tidak pernah itu dikatakan berdasarkan rupa Allah. Hanya manusia. Jadi kau, ibuku, ibu siapapun kau, nong mabalu dan mabalu dope, tidak punya anak, punya banyak anak, tidak bisa kasih makan anak. Kau dirancang berdasarkan gambar dan rupa Allah. Dan terakhir kita diciptakan. Terakhir kita diciptakan setelah dicipta semua supaya jangan ada keluhan daripada manusia itu. Sudah diciptakan semua kebutuhannya dulu. Sudah diciptakan tempat tinggalnya yang sangat indah di Taman Eden dulu. Tidak ada taman yang seindah itu. Ya, sudah diciptakannya taman itu dan sudah diberikan hukum kepada kita. Karena walaupun kita dicipta Allah berdasarkan gambar dan rupa Allah yang mempunyai kemauan bebas, free will namanya, free will, kemauan bebas. Tapi Tuhan mengatakan supaya aku jangan kau salahkan ya, aku bilang semua ini sudah kutata menjadi milikmu, kuberikan supaya kau kuasai. Tapi kayu yang satu itu yang di tengah taman itu jangan pegang dan buahnya jangan kau makan ya, hanya itu aja. Yang lainnya kuserahkan sama kau. Bayangkan. Jadi hukum pun diberikan Tuhan. Hukum diberikan Tuhan supaya kita benar-benar merupakan anak Tuhan yang taat hukum. Tapi ibu-ibu apa yang terjadi? Datang ular itu, ya kan? Datang si iblis itu. Menipu si istri itu. Ini istri-istri semua. Awas-awas. Kami selalu mengeluh dalam persekutuan kaum bapak. Mengapa kaum bapak sangat sulit untuk diajak untuk datang belajar firman Tuhan? Di mana fungsi si ibu yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan rancangannya menjadi penolong? Berarti ibu-ibu gagal menolong suaminya. Padahal Tuhan menghendaki bahwa penolong yang paling cocok untuk laki-laki ialah perempuan, tidak boleh yang lain. Jadi kalau suamimu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, berarti kau yang gagal. Yang dicipta oleh Tuhan berdasarkan rancangannya menjadi penolong bagi suamimu. Harus tengkurap di hadapan Tuhan. Mohon kepada Tuhan, Tuhan suamiku ini, Tuhan wakilmu ini, imam keluarga ini, mengapa begini Tuhan? Ampuni saya kalau saya belum bisa menolong dia.
supaya dia sadar bahwa dia sangat butuh kau. Ibu-ibu, puji Tuhan lah, ibu sudah datang di sini supaya belajar firman Tuhan. Tetapi belajar sendiri firman Tuhan dan tidak memenangkan orang yang di sekitarmu, itu adalah kelemahan besar. Apalagi yang paling dekat denganmu. Karena tidak ada yang paling dekat kepada istri selain daripada suami. Tidak ada yang lain. Kalau tidak ada istri terseok-seok. Saya baru kemarin istri saya tidak ada di samping saya karena pergi ke Pinang. Kemarin dan hari ini sampai siang, sore ini sampai siang tadi terseok-seok saya makan. Betul. Sarapan tadi pagi untung ada pisang tersedia. Sudah disediakan kian sama istri saya sebelum berangkat ke Penang kemarin. Makan pisang dan saya sarapan. Pulang dari sini karena semua sudah dingin di kulkas, sudah disediakan. Ini untuk hari ini, hari ini, hari ini. Pulang saya dari Maria tadi, masak dulu saya memanaskan sayur, memanaskan ini, baru makan. Bersungut-sungut? Enggak, tapi saya semakin mengerti. Kalau istriku yang sudah menjalani 80 tahun ini kemudian meninggalkan saya, ini baru dua hari, baru hampir 2 hari lah. Kan kemarin siang berangkat kan, kok sudah begitu? Iya. Tapi iblis itu berhasil menipu si Hawa atau si Eva itu. Dan si Eva itu berhasil menipu suaminya. Bukan menolong. Menipu suaminya. Membohongi suaminya. Merayu suaminya dengan yang tidak benar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu berdosa dan harus diusir dari taman yang indah. Mereka kehilangan anugerah besar yang dipersiapkan Allah kepada mereka. Harus menderita mereka. Tidak punya pakaian, tidak punya makanan karena dosa. Saudara, dan bukan hanya mereka kemudian, karena semua keturunan mereka, keturunan Adam itu mewarisi dosa itu, dan kita pun karena kita keturunan Adam, kita juga mewarisi itu. Dan itu sebabnya banyak kali manusia yang keturunan Adam ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Allah. Saudara, yang indah yang dirancang dan diciptakan oleh Allah itu dengan tangannya sendiri. Tangan Allah menciptakan manusia itu. Betapa hebatnya kita, saudara-saudara. Kalau yang lain, jadilah terang, jadilah matahari, jadi bulan. Hanya firman yang disampaikan. Tapi untuk manusia yang lebih berharga, yang direncanakan oleh Allah akan menjadi wakilnya, yang akan dipakai Allah, dipercayakan oleh Allah untuk menata alam semesta ini, menguasai alam semesta ini, menjadikan alam semesta ini sesuatu yang indah untuk dihuni, untuk dinikmati, lepas daripada peperangan, lepas daripada permusuhan, lepas daripada kebencian. Itu rencana daripada Allah. Dengan tangannya diciptakan, segambar dengan dia. Tapi ciptaan tertinggi itu, prime creation itu, ciptaan terindah itu, ciptaan yang paling utama itu, yang dipercayakan oleh Allah, dirancang oleh Allah, akan dipercayakan menjadi wakilnya, hancur semua. Jadi kita ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sama seperti besi rongsokan atau plastik rongsokan. Tahu besi rongsokan yang penuh dengan karat,
plastik rongsokan yang dibuang. Ini manusia semua. Karena manusia telah berdosa. Dan manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu dikatakan dalam Roma 3 itu. Roma 3 ayat 23 itu dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan Allah itu lagi. Kalau di Brazil yang barusan kita baca, Brazil negara Roma Katolik yang sangat getol mengatakan kami Roma Katolik, sekarang mereka memuja setan. Karnaval setan. Coba bayangkan, sampai begitu manusia yang dicipta dengan tangannya sendiri oleh Allah. Laki-laki yang tampan, wanita-wanita yang cantik, orang Brazil itu, Amerika Latin itu orang-orang cantik. Tapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Rongsokan, plastik rongsokan. Kita ini adalah orang-orang rongsokan. Itu sebabnya banyak kali penderitaan terjadi pada kita. Banyak kali orang mencibir kita, banyak kali orang menghina kita. Karena kita tidak bisa lagi menunjukkan bahwa kita ini prime creation, ciptaan termulia dari Allah. Yang dilihat oleh orang ialah dia begini, dia begini, dia begini. Orang Batak itu begini. Sampai di Facebook itu, di Facebook itu, sampai di Sumatera Barat sana, di Riau sana, hampir terjadi perkelahian orang Nias dengan orang Batak, karena ada orang Nias mengatakan orang Batak ini jahat ini semua ini. Jadi kalau lihat saudara sekarang ini kita ini rongsokan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tadinya kita sama seperti botol minuman saya ini, diisi oleh Tuhan dengan sesuatu yang sangat perlu bagi kita. Tapi setelah saya minum itu nanti, saya buang itu. Untuk apa saya itu botol itu? Rongsokan. Dikumpul oleh tukang goni botol. Jadi bagaimanapun orang memperindah dirinya di luar Tuhan, dari satu penjual pakaian cantik-cantik itu, dari satu butik ke butik yang lain, ya, dari satu butik ke mencari butik pakaian yang paling indah, paling mutakhir dan yang lain-lain itu. Sampai sekarang misalnya wanita ibu-ibu ini orang Batak ini sampai kadang-kadang punggungnya yang dulu sudah ditutupi begini, sekarang sudah sampai di sini, telanjang punggungnya dengan segala macam, dan mereka bangga dengan itu. Bagaimanapun usaha mempercantik dirinya, ya, dari salon ke salon ke salon, supaya jangan sedikit pun ada di sini butir jerawat sedikit pun harus mulus, dan itu sekarang. Dan jutaan demi jutaan uang lebih banyak dipakai dari belanja. Anak-anaknya dipakai untuk salon di sana, mempercantik dirinya. Tapi ingat, kau ada rongsokan. Rongsokan itu tidak bisa itu ditiadakan oleh karena kita memiliki kehidupan yang mewah, glowing dan yang lain-lain itu. Semua manusia adalah rongsokan yang harus dikumpul dan didaur ulang. Jadi kita ini semua termasuk Victor Tobing adalah orang-orang yang harus didaur ulang. Sama seperti plastik itu dikumpul, dibawa ke pabrik di sana, kemudian plastik itu didaur ulang, digiling semua, dibilas semua sedemikian rupa untuk kemudian dijadikan menjadi pot yang cantik, pot bunga yang cantik, menjadi tempat minuman yang cantik dan yang lain-lain. Sama seperti besi-besi itu yang penuh dengan karat itu, dibakar habis supaya karatnya itu habis, tinggal sisa-sisa yang baik, lalu digiling sedemikian rupa menjadi baja yang akan dipakai menjadi tiang pertunggul. Tahu tiang pertunggul? Ini tiang utama dari bangunan yang tinggi itu, besi ada di dalam yang bisa menahan, bisa berfungsi. Karena apa? Didaur ulang. Manusia ini yang adalah rongsokan, kalau tidak didaur ulang tidak ada artinya. Hidup kita adalah penuh dengan karat-karat. Hidup kita penuh dengan macam-macam yang menjijikkan,
Dan Allah yang mencipta kita dengan tangannya, dia juga yang mendaur ulang kita. Jadi kalau banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak penyakit, itu rancangan Tuhan untuk mendaur ulang kita. Itu sebabnya selalu saya katakan, problems are blessings. Masalah adalah berkat. Karena itu cara Tuhan, tangan Tuhan untuk membentuk kita kemudian, mendaur ulang kita, supaya kita kembali menjadi orang yang memiliki wujud yang semula yang dirancang oleh Allah, yang akan dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya. Sebagaimana dulu dia merancang pada sebelum diadakan penciptaan. Jadi kalau kita bertanya, mengapa Tuhan ya suamiku agak nakal ya? Mengapa Tuhan suamiku suka main perempuan ya? Mengapa Tuhan suamiku malas kerja ya? Mengapa begini ya? Mengapa begini? Mengapa begini? Kau sedang didaur ulang. Jangan pertanyakan Allah. Tanya dirimu. Sejauh mana kau sudah sadar akan tujuan Allah? Mengapa kau masih ada sampai pada saat ini? Lalu kita persalahkan lagi Allah kan? Kita persalahkan lagi Allah. Allah itu tidak mencintai saya. Dibiarkannya saya begini, dibiarkannya suamiku begini, anakku nakal-nakal, begini-begini. Padahal karena kita tidak mau tahu dengan apa rancangan Allah dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita, sehingga semua itu menjadi karat-karat yang harus kita alami dalam kehidupan kita, yang membuat kita menjijikkan. Coba ibu pegang besi di belakang itu, ada besi di situ yang sudah dibongkar dari sana, penuh dengan karat. Tadi saya pegang begini, aduh, menjijikkan. Ada manusia ini cantik kelihatannya padahal omongannya kasar. Ada manusia ini kelihatannya mulus tetapi pelitnya bukan main. Menjijikkan. Saudara, tidak ada manusia yang luput daripada rancangan didaur ulang. Dan yang mendaur ulang itu ialah Allah yang telah merancang, desainer agung itu dan pencipta agung itu kemudian. Dan itu sebabnya dia rencanakan pada kitab Kejadian 3 ayat 15 itu apa yang dikatakan, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunannya dan keturunanmu. Ya, engkau akan, kepalamu akan dihancurkan oleh anaknya, tetapi engkau akan menggigit tumitnya. Sudah dirancang oleh Allah. Hebatnya Allah itu. Baru pertama manusia jatuh ke dalam dosa, terus Allah yang jauh lebih yang hidupnya didominasi oleh kasih itu, Allah yang tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Tidak pernah gagal, tidak lupakan firman-Nya. Dari awal dirancang bahwa manusia saja, tidak ada yang lain akan menjadi wakil Allah. Dan itu dipegang Tuhan. Dan itu akan dilakukannya lewat daur ulang. Dia mendaur ulang, membentuk ulang kita, itu maksudnya mendaur ulang. Tapi harus digiling di pabrik sana, di mesin penggiling sana. Dalam pergumulan kehidupan kita macam-macam ini, kita digiling supaya kita mau datang kepada Dia, mengatakan, Tuhan, aku begini. Dan saudara, karena manusia semua sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka tidak ada satu orang pun manusia yang akan dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Karena semua kita adalah keturunan laki-laki. Yang dijanjikan Allah pada kitab Kejadian 3 ayat 15 itu keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Itu sebabnya dengan sengaja firman itu menjadi manusia.
Yohanes 1 ayat 14. Lahir dari seorang anak darah yang belum pernah mengenal laki-laki. Itu sebabnya waktu Maria dikunjungi oleh malaikat itu, lalu Maria memberikan jawaban, bagaimana itu mungkin? Aku belum pernah mengenal laki-laki. Tidak dikatakan aku belum pernah berjumpa dengan laki-laki. Mengenal itu artinya ibu-ibu, belum pernah aku mengalami hubungan seksual dengan laki-laki. Itu maksudnya. Karena Maria tahu bahwa kalau manusia akan lahir harus lewat hubungan seksual, harus ada laki-laki. Lalu malaikat itu mengatakan, yang lahir daripadamu itu ialah anak Tuhan, Roh Kudus akan menaungi engkau. Nah, karena harus manusia yang tidak berdosa yang kemudian akan bisa menggantikan kita dan menolong kita, supaya kita lewat daur ulang itu, kita mengalami itu. Oleh karena itu firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dia yang mengalami daur ulang itu. Dia harus meninggalkan sorga, menjadi manusia yang hina dina, lahir di kandang domba Betlehem, miskin, anak tukang kayu, dicibir orang dan yang lain-lain itu. Segala jenis penderitaan yang harusnya tidak dialami oleh dia, tapi demi manusia dia harus mengalami itu, agar manusia tidak harus mengalami itu lagi. Dan itu sebabnya dalam firman yang kita baca tadi dikatakan, ya, ayat 6, karena waktu kita masih lemah, karena waktu kita masih tidak berdaya, tidak mampu lagi kita menyelamatkan diri kita, penuh dengan ketidakberdayaan, bagaimana kita akan menolong diri kita? Tidak ada lagi itu. Tapi dikatakan Kristus telah mati untuk kita. Ayat 8 juga dikatakan Kristus mati untuk kita. Kalau Yesaya, dalam Yesaya 53 dikatakan karena dosa kita dia disalibkan. Karena kesalahan kita dia harus ditombak. Ganjaran harus dikenakan kepada kita telah ditimpakan kepada dia. Nah itulah. Karena Allah kalau harus menjatuhkan penghukuman itu, siapa lagi di antara manusia ini yang akan hidup? Tetapi Allah itu kasih, tidak menghendaki seorang pun dari kita binasa. Tidak seorang pun di antara kita binasa. Allah tidak pernah memikirkan itu. Tapi bagaimanapun joroknya kita, karat-karat dalam kehidupan kita ini, dia mau korek itu karat-karat itu semuanya. Dia kotoran-kotoran dari hidup kita supaya kita bersih. Tapi hukumnya ialah bahwa yang berdosa harus dihukum. Dan itu sebabnya Kristus yang tidak berdosa, dia menggantikan kita. Mati untuk kita dikatakan. Jadi kematian Kristus itu ialah pengganti, substitusi. Kita yang harus mati karena dosa kita, tapi supaya kita bisa hidup, Kristus rela mati yang tidak berdosa untuk yang berdosa. Supaya yang berdosa ini tidak akan mati lagi, karena yang tidak berdosa itu sudah mati menggantikan kita. Oleh karena itu saya tanya, saudara-saudara yang baru pertama kali datang, yang baru 2 minggu datang, atau semua kita, saya tanya, berapa hargamu di mata Allah? Berapa hargamu? Mengapa orang Batak ini seringkali mengatakan, anggo iba si tursi di bata ay man sa songoni isa songoni ba anggo iba nalea do iba ano songonod di iba siya dan Tapi berapa hargamu di mata Allah? Berapa hargamu di mata Yesus? Kalau itu aku tukang jahit yang duduk di kursi khusus sana, menjahit kan itu kan, desainer kan, menjahit kan, bukan?
Oh, yang di sini yang menjahit ya? Itu bukan. Oke. Artinya kalau itu beli baju dijahit sangat cantik sekali. Lalu dibilanglah sama lain, "Pak, tahu berapa harganya nih?" Uang jahitnya aja ini 3 juta loh. Uang jahitnya aja bahannya tahu berapa? 7 juta. Jadi 10 juta ini. Mana duitnya? Mana duitnya? Gitu sama Allah ya kan, sama suaminya. Mana duitnya? 10 juta ini loh. Nilai 10 juta sama dengan satu pakaian itu. Dan itu sebabnya Ito mau mengeluarkan 10 juta supaya pakaian itu menjadi milik Ito. Kalau Ito ditebus dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus, engkau dibeli, harganya telah lunas dibayar dengan darah nyawa Tuhan Yesus. Berapa hargamu di mata Tuhan? Itu sebabnya kita tidak boleh main-main dengan diri kita, karena kita sama harga kita dengan Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Jadi boleh dihargai hadirin, main-main dengan kesehatanmu, main-main dengan rohanimu, main-main dengan dirimu, engkau tidak mengerti betapa harganya engkau di mata Allah. Siapa aku nih? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Pernahkah ibu lihat dirimu bahwa kau sama dengan Tuhan Yesus? Nilaimu. Apakah engkau berasal dari desa, tinggal di rumah yang kecil, dan ya setiap bulan mungkin tidak cukup biaya bulanan dan yang lain-lain, atau sakit-sakitan, atau kurang dihargai keluarga, kurang cocok dengan mertua? Nilaimu sama dengan nilai Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Yesus rela menggantikan engkau dan saya mati di kayu salib. Bagi saya, itu yang membuat saya tidak main-main dengan Tuhan Yesus. Waktu malam minggu itu saya katakan, Yesus, mulai dari sekarang aku tidak butuh sama kau. Saya lemparkan Alkitab saya ke dinding kamar hotel di mana saya tinggal di Medan. Besoknya saya hampir kehilangan nyawa. Besoknya saya sadar bahwa bukan karena banyaknya uang saya yang saya miliki dari kantor pajak, maka saya bisa hidup tinggal di hotel per kamar per tahun disewa. Sampai berani bilang, Yesus, mulai dari sekarang aku tidak butuh kau. Besok harinya, karena saya suka nyanyi, ada seorang hamba Tuhan mau melayani di Cikarang, diundang saya dengan beberapa 5 orang tubing-tubing yang lain, mau nyanyi dalam kebaktian minggu di sana. Tidak sampai kami ke gereja, karena kira-kira 200 meter dari gereja kami melanggar pohon rambung dan ringsek mobil baru yang kami pakai itu, dan saya sudah hampir kehilangan nyawa. Jadi sampai sekarang, bagaimana saya akan bisa mengatakan kepada Tuhan, begitulah hebatnya Tuhan mendaur ulang saya. Sampai kemudian bisa tidak ada makanan yang bisa saya makan. Mau pergi kuliah masuk kamar mandi minum air pet, pulang kuliah masuk kamar mandi minum air pet, berbulan-bulan. Begitulah cara Tuhan mendaur ulang. Tapi karena saya berharga, harganya sama dengan harga Tuhan Yesus. Saya belum mati, Yesus sudah mati karena saya. Untuk Yesus saya belum pernah mati. Belum pernah saya mencurahkan darah untuk Tuhan Yesus. Memang pernah mau dipenjarakan.
Pernah mau dipenjarakan, diadukan oleh orang Islam dan penatua gereja Karo itu. Sampai ibu-ibu Maria nangis-nangis berdoa kepada Tuhan. Kalau dipenjarakan Pak Tobing ini bagaimana kami? Tapi Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Justru ada seorang Islam di kejaksaan itu bertanya, rupanya kalau ikut Tuhan Yesus masih bisa pegang-pegang jimat-jimat ya, dan yang lain-lain. Datang si tua ini dari GBKP ini mengatakan, ya tidak bisa lah Pak, mana bisa hanya Yesus. Tapi kenapa Pak Tobing ini kalian adukan karena dalam penginjilan dia tantang orang membakar jimat-jimat yang dimilikinya, cangkir-cangkir, pisau-pisau. Dan kemudian datang penatua itu dan orang Karo yang orang pemena itu. Ada pemena itu orang Islam dan dari Semalungun dan dari Tanah Karo. Pemena itu apa itu Hatta Batak sekarang itu Parmalim datang minta maaf ke kantor kita. Gak jadi saya ditawan. Baru begitu, belum meneteskan setetes darah pun Yesus. Bagaimana Victor Tobing akan bisa menyangkal Tuhan? Tidak membuat Tuhan yang utama, padahal memang Dia yang utama. Waktu saya mengatakan aku tidak butuh kau, justru Dia mengatakan aku sungguh sangat kau butuhkan. Dipukul. Saudara, Dia menggantikan kita. Yesus mati menggantikan Anda yang harus mati karena dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara, di kayu salib itu Yesus dipakukan bersama dengan semua dosa kita. Semua dosa kita. Dia mencurahkan darahnya. Sehingga waktu dosa kita itu dipindahkan kepada Dia, dipakukan di kayu salib itu, Bapak melihat kita bukan lagi seperti orang berdosa. Kalau di pengadilan, hakim mengatakan, berapa utang si Victor ini? 500 juta. Oh, lalu hakim itu mengeluarkan cek dari kantongnya, ini 500 juta. Masih berhutang saya. Masih berhutang saya. Kok sudah ada hakim yang membayar hutang saya itu? Masih berhutang saya? Enggak, lunas hutang saya. Karena sudah ada yang membayar hutang saya. Yesus telah membayar segala hutang dosa saya. Ya. Dan itulah sebabnya dikatakan kita dibenarkan. Jadi Allah Bapa melihat kita yang percaya kepada Yesus itu tidak lagi orang berdosa, karena dosa kita sudah dipakukan di kayu salib dan disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dari kepala Yesus mengalir darah itu, dari tubuhnya mengalir darah itu, karena cemeti punggungnya seperti luka satu begitu mengeluarkan darah. Saudara-saudara, lambungnya ditombak untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Darah dibayar dengan darah. Kalau kita mati, darah kita tidak ada artinya. Lalu Yesus harus membasuh kita dengan darahnya supaya kita bersih. Dikatakan itu tadi, ya, dibenarkan kita. Jadi Bapa melihat kita seperti orang yang sudah benar, tidak berdosa lagi. Karena apa? Karena dosa kita semuanya sudah pindah ke kayu salib itu bersama dengan Tuhan Yesus yang disalibkan di sana. Dan itulah sebabnya tidak benar itu dan tidak layak kalau orang Kristen berdoa, Tuhan ampunilah dosa saya yang saya.
dan diingat dosa-dosa lamanya, garuk tokin sebentar-bentar diminta pengampunan akan dosa lamanya, karena dia tidak yakin bahwa dosanya sudah diampuni, padahal Yesus sudah membayar hutang dosanya itu. Apakah ibu percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Kenapa ibu karo-karo tadi sampai menyaksikan kalau kulihat dia begini-begini, aduh. Kalau sulit kita mengampuni orang lain dan sulit kita melupakan dosa-dosa kita yang lama itu, mungkin kita si penipu, si pembohong dan tukang berkelahi, mau cerai dari suaminya dan yang lain-lain macam-macam itu. Semua itu sulit dilupakan, membuat dia terbata-bata berjalan begini. Kalau engkau masih dihantui oleh pengalaman lamamu itu, berarti kau tidak yakin bahwa Yesus sudah memikul dosamu. Orang yang yakin bahwa dosanya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus, dia bebas berjalan. Karena sudah dibenarkan dia. Tidak dicekoki lagi oleh pengalaman-pengalaman lama. Itu sebabnya tidak benar itu dan tidak wajar melogaruk toki kita mendoakan dosa-dosa kita yang lama. Pardosa doa Tuhan, sesuatu nama celi mulo martangiang. Berdosa doa Tuhan, sehat-sehat teh hukum berdosa. 5 tahun yang lalu gitu doanya, tahun yang lalu gitu doanya, bulan yang lalu gitu doanya. Lalu Yesus mengatakan, yang mana lagi yang belum kuampuni rupanya? Yang mana? Jadi kalau kau sulit melupakan pengalaman lamamu, apakah dengan dirimu sendiri, apakah dengan suamimu, apakah dengan anak-anakmu, dengan mertuamu, dengan orang lain, atau dengan teman bisnismu, dengan siapapun, berarti engkau belum menikmati pengampunan, pembayaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang akan kita minta pengampunan ialah mana tahu kita besok akan berdosa lagi, ya kan? Itu terus datang kepada Tuhan kita. Tuhan, kok kupikirkan yang kurang baik tadi, ya ampuni saya. Tapi tidak lagi dosa-dosa yang lebih tokin di gereja ditanyakan, pertanyaan ditanyakan, di mana-mana ditanyakan. Pengalaman lama itu. Padahal sudah lama itu diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib itu. Dan kita dipandang Allah Bapa sebagai orang benar. Orang benar kan bebas jalan. Kalau orang yang bersalah ya sembunyi-sembunyi. Gitu orang yang bersalah. Tapi kalau sudah menikmati pembenaran, apa yang mau ditakuti? Saudara, masih berdoa nanti malam, Tuhan perdosa gudang doa natuari sedih songono depeto. Padahal sudah didoakan itu. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bohong itu, firman Tuhan itu. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan mengampuni kita dari segala kejahatan kita. Itu berlaku bagi orang yang memang tidak mau datang kepada Yesus untuk minta pengampunan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus mengaku dosa kita itu, tadi baru kita bacakan dari Mazmur 51 itu. Sejauh timur dari barat, utara dari selatan, lebih jauh dari situ kujauhkan dosamu dan pelanggaranmu, dan aku tidak mengingat-ingat lagi. Tidak diingat Tuhan, tapi kau ingat-ingat. Kau yang dikasihi Tuhan, mau diselamatkan oleh Tuhan agar tidak dihantui oleh pengalaman lamamu itu, dosa-dosa lama itu. Tuhan melupakan, tapi kau ingat-ingat. Jadi saya harap tidak ada lagi nanti pulang dari sini masih ada di sini gejolak. Mertuaku begini ya, edaku begini ya, kakak
Akang buruk sono dah, itu begini, suamiku begini. Selesai. Kalau kau mau terima Tuhan Yesus, diperdamaikan. Itu yang ketiga, diperdamaikan dengan Allah. Jadi berdamai dengan Allah. Itu sebabnya orang yang sudah menikmati pengampunan, senang kali dia mau berdoa, mau ngomong, Bapak, bertoken sudah berdoa, mengucapkan syukur. Senang kali dia bergaul dengan Tuhan dan bergaul dengan sesama orang percaya. Jadi tidak harus digosok-gosok lagi mengatakan, Abah dalam roh minggu yang lalu, berapa kali kau tidak datang. Nggak ada gitu-gituan lagi bagi orang yang sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Selalu rindu bertemu dengan Tuhan, selalu rindu bertemu dengan saudara-saudara yang telah menikmati pengampunan dari Tuhan, orang-orang percaya. Saudara, dan dua kali dikatakan ayat 9 pasti akan diselamatkan. Ayat 10 akhir pasti akan diselamatkan. Jadi kalau dibuat statistik, saya rasa kebanyakan orang Kristen akan mengatakan, siapa tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Hanya Yesus yang tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Mungkin itu salah satu jawaban. Kita tidak tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Hanya Yesus yang tahu. Tapi ada juga jawaban yang lain. Mudah-mudahanlah diterima Yesus. Mudah-mudahanlah diterima Yesus. Kenapa mudah-mudahan? Ya karena ini rajin ke gereja, agak baik ini. Mudah-mudahanlah diterima Yesus. Kalau jahat dia ragu, dia mengatakan mudah-mudahan narok kudu raun gitu ya kan? Tidak ada mudah-mudahan. Pasti diselamatkan. Ya, pasti diselamatkan. Barusan saya melawat beberapa kali ke rumah bekas bimbingan saya waktu mahasiswa dulu. Meninggal, namanya Maju Tobing. 3 orang itu. Yasona Lawli yang menteri di Jakarta sekarang. Lalu satu lagi ada Marga Hasibuan menikah dengan Bu Rusi Hombing di Jakarta. Orang-orang politik ini, tapi politik jujur. Dan itu dimulai setelah saya membina mereka terima Tuhan Yesus, dilahirkan baru. Tapi apa yang terjadi? Istrinya baru datang, saya baru masuk sampai di rumah Maya, datang istrinya. Amang, kan itu suruh godokan, tidak setetes pun air mata. Sampai ke kuburan saya ikuti, tidak setetes pun air mata istrinya. Senyum selalu, karena suaminya pergi ke tempat yang jauh lebih indah. Saya bilang, nanti acara keluarga jangan ngomong sama mayat ini lagi ya. Sama anak-anak semua, jangan ngomong. Family jangan ngomong. Kalian yang harus ngomong. Sudah meninggal bapak kita ini, bagaimana kita? Kita saling menolong lah ya, saling begitu, bukan kemari lagi ngomong. Orang Kristen bahasa ini sangat hebat, tangis-tangis, maka kata itu kepada mayat itu. Dijawablah barangkali dengan senyum. Setetes pun tidak ada air mata keluar. Baru datang saya, amang, kan disuruh godokan, Tuhan Yesus. Iyalah, saya bilang. Pasti diselamatkan. Kapan kita mulai diselamatkan? Kapan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mudah-mudahan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Mudah-mudahan beroleh hidup yang kekal. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 24. Kalau ini semua kita membaca. Yohanes 5 ayat 24.
Ini perkataan Tuhan Yesus. Kita baca 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bukan akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah. Jadi kapan kita pindah dari maut ke dalam hidup? Sudah didaur ulang kita dan dijadikan kita menjadi bejana yang sangat cantik. Kapan? Setelah keluar dari pabrik itu. Nampak bejana yang cantik. Setelah kita menerima Tuhan Yesus. Tidak turut dihukum lagi. Jadi jangan pikir-pikir nanti datang Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menghukum kita. Enggak. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan menghumi halak na mangulu doh na mate gitu kan. Tapi orang percaya itu dibangkitkan lebih dulu pada kedatangan Tuhan Yesus. Dan di hadapan Tuhan Yesus memang akan ada bukan penghakiman. Tapi mereka dilihat oleh Tuhan di dalam memberikan piala, mahkota. Sejauh mana kita menaati Tuhan Yesus setelah kita percaya dan menerima Dia, diberikan kepada kita mahkota. Itu yang akan dilakukan. Tapi tidak dihakimi lagi kita untuk jatuhkan ke neraka. Enggak ada lagi itu untuk dihukum. Tinggal memberikan mahkota kepada kita. Itu sebabnya alangkah baiknya kalau mulai dari kita kenal Tuhan Yesus, rajin kita menaati Dia, melakukan yang baik, supaya mahkota kita itu jangan kaleng-kaleng semata, tapi kaleng berdasarkan bertatakan berlian-berlian di sana. Iya saudara-saudara. Dan itu sebabnya kalau meninggal pun kita, ini karena memang tubuh yang berdosa ini tidak bisa lagi mewarisi sorga. Tapi nanti diberikan kepada kita tubuh yang baru. Pada kedatangan Tuhan Yesus, dalam sekejap mata kita diberikan tubuh rohani namanya. 1 Korintus 15 itu, tubuh surgawi. Dan dengan tubuh surgawi lah itu, kita terbang terangkat ke udara menyongsong Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat yang datang dari sorga. Yang tidak bisa lakukan dengan diri sekarang. Ya. Dan itu yang kita tunggu di Firdaus bersama dengan semua orang percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu. Dari Firdaus kita menyongsong Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru untuk dibawa ke sorga. Jadi Firdaus itu belum sorga, seperti pintu gerbang sorga itu. Iya. Jadi kemarin waktu si Maju meninggal, lalu He domu sepamatakon siantano manon. Ku bilang sama pendeta sama PHJ kami, bahasa dia hodopeng. Kenapa dinyanyikan lagi itu? Barusan pendeta mengatakan siatano do harorwanmu mulak tutano maho. Emang dari kuburan itu lagi kita bangkit? Tidak. Dari Firdaus kita bangkit. Bersama dengan Abraham, dengan Daud, dengan Adam, dengan Maria. Karena Yohanes 3 ayat 13 itu mengatakan, belum ada seorang pun yang sudah naik ke sorga, selain daripada anak manusia itu yang turun dari sorga. Tidak ada satu orang pun. Jadi yang sudah naik ke sorga hanya Yesus baru menyediakan tempat bagi semua kita. Tapi kita semua yang percaya akan dibawa ke sorga, dan di sorga nanti akan diberikan mahkota masing-masing kepada kita. Iya. Tapi sekarang dikatakan tidak turut dihukum lagi karena kita sudah pindah. Jadi bukan akan pindah lagi. Jadi sekarang ibu-ibu, kalau Anda sudah pernah membuat keputusan menerima Tuhan Yesus dalam hidup Anda, sekarang Anda adalah warga surgawi. Dua kewarganegaraan kita, warga surgawi dan warga negara Republik Indonesia, karena masih tinggal di sini, ya kan? Tapi setelah ini ditanam nanti di kuburan, apakah di Gajah Mada,
atau di mana? Saudara, kita warga kerajaan sorga. Dan tidak ada yang bisa menolong kita untuk melakukan itu kecuali diri kita sendiri. Karena kita masing-masing dituntut oleh Tuhan, karena masing-masing kita, dosa kita masing-masing dibayar oleh Tuhan Yesus, diperdamaikan oleh Tuhan Yesus, disucikan oleh Tuhan Yesus, dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus pribadi. Tidak boleh kita menyelamatkan orang lain. Bukan tidak boleh, tidak dapat kita menyelamatkan orang lain. Tidak dapat kita menyelamatkan suami. Masing-masing kita harus membuat keputusan. Siapa Yesus bagi kita? Bukan hanya tahu bahwa dia juru selamat, tapi apakah dia sudah saya terima secara pribadi menjadi Tuhan dan juru selamat saya? Makanya sudah pernah saya saksikan sebenarnya ini ya. Waktu saya berumur 70 tahun, dirayakan, datang ada saudara yang dulu di YPDPA ini tinggal di Jakarta, datang dari Jakarta dan dia mengatakan, "Bang, apa yang mau didoakan untuk abang?" Karena dia akan memimpin doa pada waktu itu di restoran Kenanga. Saya bilang, 25 tahun yang pertama dari hidupku, aku tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang aku 70 tahun. Tapi tolonglah didoakan sekarang satu saja. Minta supaya Yesus menggantikan 25 tahun yang terbuang itu dengan menggantikan 25 tahun lagi. Jadi waktu saya umur 70 tahun, berarti umur 95 tahun lah saya nanti akan meninggal. Karena Tuhan memberikan 25 tahun menggantikan 25 tahun yang terbuang karena saya hidup mulai dari lahir sampai umur 25 tahun. Menikmati pajak orang, tinggal di hotel selama 25 tahun. Sekarang 81 tahun. Jadi masih tinggal 14 tahun lagi. Amin. 14 tahun lagi, jangan lumpuh, jangan pikun, masih bisa terus berteriak-teriak melayani Tuhan. Iya. Jadi itu firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala.